bagi kita semua. Kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah pada hari ini kita akan membahas konsep perencanaan. Di dalam teori perencanaan ada 3 utama yang perlu dipahami. Yang pertama, definisi perencanaan. Kemudian yang kedua, substantif perencanaan, yaitu apa yang akan direncanakan dan untuk siapa merencanakannya. Dan yang ketiga, normatif perencanaan, yaitu bagaimana dan apa alasan perencanaan yang akan disusun. Definisi perencanaan ditinjau dari sudut kegiatan dasar manusia. Perencanaan adalah proses pemikiran dan tindakan manusia yang berorientasi ke masa depan. Yang kedua, dari sudut pilihan rasional, perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan di masa yang akan datang yang sesuai melalui tahapan pemilihan. Yang ketiga, dari sudut pemecahan masalah problem solving, perencanaan adalah proses pemecahan masalah yang ditujukan pada jenis masalah yang sangat spesifik. Model perencanaan perkotaan itu ada 4. Yang pertama yaitu ameliorative problem solving, yaitu perencanaan disusun berdasarkan masalah yang ada dan cenderung hanya berorientasi pada jangka pendek. Yang kedua, allocative trend modifying, perencanaan lebih berorientasi ke masa depan dan disusun berdasarkan kecenderungan saat ini untuk mengantisipasi permasalahan di masa datang. Yang ketiga, exploitive opportunity seeking, yaitu perencanaan tidak mengidentifikasikan permasalahan di masa datang, melainkan langsung melihat peluang baru yang muncul. Yang keempat, normative goal-oriented planning, yaitu perencanaan berorientasi ke masa depan dan mengidentifikasikan tujuan jangka panjang dan tujuan negara. Model ini kemungkinan digunakan pada negara yang berbentuk sentralisasi. Ciri-ciri perencanaan pembangunan yaitu bersifat publik, berorientasi ke masa depan, strategis, deliberate, sengaja atau kesepakatan, yaitu kesepakatan antara masyarakat, legislatif, dan eksekutif. Kemudian terhubung pada tindakan. Corak perencanaan itu ada 6. Perencanaan komprehensif, perencanaan induk, perencanaan strategis, perencanaan equity, perencanaan advokasi, dan perencanaan incremental planning. Perencanaan komprehensif yaitu perencanaan yang menyeluruh dari semua aspek kehidupan, baik kependudukan, perekonomian, sosial, fisik, dan sebagainya. Meskipun demikian, hasilnya yaitu berupa rencana fisik dan tata ruang. Perencanaan komprehensif itu dilakukan secara sequential atau secara berurutan, meliputi mulai dari pengumpulan dan pengolahan data, lalu analisis data, perumusan tujuan dan sasaran perencanaan, pengembangan alternatif rencana, evaluasi dan seleksi alternatif rencana, dan penyusunan dokumen rencana. Perencanaan komprehensif ini bersifat rinci, jelas, dan berupa rancangan pembangunan fisik atau tata ruang, antara lain meliputi peta rencana tata guna lahan, peta rencana jaringan, dan sebagainya. Setelah rencana selesai dibuat, maka dilakukan proses pengesahan oleh pihak legislatif dan kemudian dilakukan implementasi rencana atau aksi pertindakan. Rencana komprehensif di Indonesia disebut sebagai rencana tata ruang wilayah. Perencanaan induk biasanya diterapkan pada perencanaan kompleks bangunan atau kota baru secara fisik. Umumnya dilakukan oleh suatu disiplin, yaitu arsitektur. Perencanaan induk dan perencanaan komprehensif mempunyai kesamaan dalam sifat produk akhir, rencana yang jelas, rinci,
instik, tidak fleksibel, seakan-akan masa depan itu sangat pasti. Perencanaan induk ini mengacu pada perencanaan dan perancangan arsitektur dalam langkah-langkah sekuensial seperti problem setting, programming, designing, dan lalu terhadap hasil perencanaan atau perencanaan dilakukannya kegiatan konstruksi atau pelaksanaan aksi atau tindakan. Perencanaan strategis tidak mengenal standar baku dan prosesnya mempunyai variasi yang tidak terbatas. Secara umum, proses perencanaan strategis memuat unsur-unsur perumusan visi dan misi, pengkajian lingkungan eksternal, lingkungan internal, perumusan isu strategis, dan penyusunan strategi pengembangan yang dapat ditambah dengan tujuan dan sasaran. Perencanaan equity secara progresif mempromosikan kepentingan umum bersama yang lebih besar, tidak hanya kepentingan satu kelompok saja, sekaligus menentang ketidakadilan di perkotaan. Perencanaan equity ini mengikuti pendapat perencanaan advokasi bahwa akar ketidakadilan sosioekonomis di perkotaan perlu diatasi. Perencanaan equity ini tidak sependapat bahwa perencanaan mempunyai tanggung jawab eksplisit untuk membantu pihak-pihak yang tidak beruntung. Hasil perencanaan dapat saja menjadi satu dengan hasil perencanaan komprehensif atau perencanaan strategis. Bila partisipasi kaum pinggiran atau kelompok minoritas yang memperjuangkan keadilan bagi kelompoknya telah terwadai dengan memuaskan. Perencanaan advokasi. Perencanaan advokasi meragukan bahwa ada satu saja kepentingan umum bersama. Perencanaan yang mengaku mampu merumuskan satu versi kepentingan umum berarti memonopoli kekuatan atau kewenangan perencanaan dan tidak mendorong adanya partisipasi. Perencanaan haruslah dapat mendorong pluralisme yang berimbang dengan cara mengadvokasi atau memberi hak bersuara pihak-pihak yang tidak mampu menyalurkan aspirasi. Dan yang keenam, perencanaan inkremental. Di dalam praktek, jarang perencanaan dilakukan secara komprehensif, sehingga lebih baik perencanaan dilakukan secara inkremental, sepotong demi sepotong, menggunakan perbandingan terbatas dari hasil-hasil urutan untuk mencapai tujuan jangka pendek yang realistis. Pendekatan ini merupakan argumen balik atau kontra terhadap perencanaan tradisional atau master planning yang berbasis kekomprehensifan arsitektur dan perencanaan kota. Pendekatan inkremental meningkatkan orientasi ke analisis marginal dari kebijakan, ekonomi, dan politik pragmatis. Di dalam perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara partisipatif. Itu sudah termuat di dalam undang-undang tentang perencanaan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan partisipatif yaitu yang pertama, menguatkan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, menunjang efisiensi sehingga keberhasilan pembangunan lebih terjamin. Membantu proses pelaksanaan program secara teknis, melembagakan delegasi masyarakat. Yang kelima, perbaikan kebijakan alokasi anggaran, yaitu memotong mata rantai proses dan dokumen perencanaan yang berlebihan, integrasi antara perencanaan dan penganggaran, perlunya dana alokasi untuk desa, pentingnya SK Bupati Wali Kota mengenai penjabaran dan pelaksanaan APBD, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana dan anggaran ada di tangan Bapda dan SKPD. Dan yang keenam, menguatkan masyarakat sipil dengan tujuh mempertegas peran DPRD. Makna perencanaan partisipatif. Yang pertama dari Kodam. Setiap orang, laki-laki maupun perempuan, siapapun mereka,
pada hakikatnya ingin diakui keberadaannya dan ingin dihargai kemampuan, harkat, dan martabatnya. Seluruh lapisan masyarakat perlu diajak berperan serta atau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan. Cara ini merupakan wujud penghargaan terhadap kemampuan, harkat, dan martabat masyarakat. Makna yang kedua, pembangunan diawali dengan perencanaan. Dengan sendirinya diperlukan pendekatan perencanaan partisipatif. Metode atau cara yang dimaksud mensyaratkan masyarakat untuk diikutsertakan dalam proses perencanaan. Dengan demikian, perencanaan yang dilakukan dapat lebih didasarkan pada kajian masalah yang mereka hadapi serta potensi yang tersedia di dalam masyarakat. Yang ketiga, ada hubungan yang erat antara masyarakat dengan kelompok masyarakat secara terus-menerus. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyatakan masalah yang dihadapinya dan gagasan sebagai masukan untuk berlangsungnya proses perencanaan berdasarkan kemampuan warga masyarakat desa itu sendiri. Perencanaan partisipatif memberikan penghargaan terhadap masyarakat berdasarkan partisipasi yang layak diberikannya. Mana yang keempat, melibatkan seluruh masyarakat dalam pembangunan, memfungsikan kelembagaan masyarakat secara nyata di dalam menyusun perencanaan pembangunan. Diharapkan masyarakat mau dan mampu melaksanakan, memelihara, dan menindaklanjuti hasil pembangunan. Diperoleh gambaran umum keadaan dan situasi serta aspek kehidupan masyarakat yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan pembangunan. Diharapkan mampu meningkatkan peran serta masyarakat yang berarti pula memberdayakan masyarakat di dalam pembangunan. Masyarakat tidak berpartisipasi umumnya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, masyarakat tidak diikutsertakan sejak penyusunan perencanaan. Masyarakat kurang diberi kesempatan, peluang, dan penghargaan terhadap partisipasi yang layak diberikannya. Yang ketiga, pemeran atau pelaku partisipasi sering dicurigai akan mengambil keuntungan pada proses kegiatan pembangunan. Yang keempat, tingkat kehidupan dan penghidupan masyarakat yang terbatas sehingga tidak mampu memberikan hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan. Dan yang kelima, tata nilai dan adat budaya masyarakat yang masih perlu dibenahi adalah yang menyebabkan kadang-kadang masyarakat tidak berpartisipasi dalam proses pembangunan itu. Ciri perencanaan partisipatif. Yang pertama, ada hubungan yang erat antara masyarakat dengan kelembagaan secara terus-menerus. Yang kedua, masyarakat atau kelompok masyarakat diberi kesempatan untuk menyatakan permasalahan yang dihadapi dan gagasan-gagasan sebagai masukan yang berharga. Yang ketiga, proses berlangsung berdasarkan kemampuan warga masyarakat itu sendiri. Yang keempat, warga masyarakat berperan penting dalam setiap keputusan. Yang kelima, warga masyarakat mendapat manfaat dari hasil pelaksanaan perencanaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan video ini. Salam Rama Sabara Nabi Pun.